Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang penuh berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat semua. Kali ini, film yang akan SLMTTV bahas berjudul Asura. ధర్మమునే గెలిపించే యుద్ధములో తరిమే అభిమన్యుడే జనమానవుడే ఋషి కంటిని పొడిచిన Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang polisi dalam mengungkap kejahatan seorang terpidana mati yang masih bisa melakukan aksi penculikan di luar penjara. Para polisi pun membuat skenario yang sangat cerdas untuk mengungkap sindikat penculik yang meresahkan masyarakat. Seperti apa skenario tersebut? Berhasilkah para polisi menyelamatkan para sandera? Simak ceritanya berikut ini ya. Sebelumnya, klik dulu tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, kita langsung aja ke ceritanya. Kekacauan terjadi di sebuah penjara. Beberapa narapidana mau melarikan diri dari penjara, namun berhasil ditangkap oleh Dharma Teja atau yang biasa dipanggil Dharma. Seorang kepala lapas yang bertugas menjaga semua narapidana di penjara Raja Mundri. Akhirnya, para narapidana berhasil ditangkap dan dibawa masuk kembali ke dalam penjara mereka. Maili, seorang narapidana yang terpaksa ikut melarikan diri padahal 10 hari lagi ia akan dibebaskan. Namun, karena ibunya sakit, ia mau mendonorkan darahnya ke ibunya yang sedang sakit tersebut. మా అమ్మ బ్రతకదు సార్ గొడవలు తగ్గించడం కోసం మా ఫ్యాక్టరీ ఓనరే నాతో పని చేయించాడు. Akhirnya dibolehkan meninggalkan penjara sekadar mendonorkan darahnya saja. Harika adalah gadis yang dicintai oleh Dharma. Mereka sudah berhubungan selama 5 tahun. Namun lamaran Dharma ditolak ayah Harika karena status Dharma yang tidak sesuai dengan mereka. Ayah Harika akan menjodohkan Harika dengan seorang temannya yang merupakan kepala sebuah perusahaan. 5 tahanan baru memasuki penjara Raja Mundri. Dharma memasukkan mereka ke dalam sel sesuai dengan masa hukuman mereka. Namun, salah seorang narapidana yang bernama Chandra Sektar atau Charlie, tatapannya sangat menantang Dharma. Ia adalah pembunuh berdarah dingin yang menghabisi satu keluarga. Ia seharusnya dihukum mati, namun ia mengisi petisi kepada presiden untuk mengampuninya. Petisinya sampai saat ini masih menggantung, maka ia dipindahkan ke penjara ini. Dharma mengatakan bahwa seseorang yang menghabisi satu keluarga tidak akan ada pengampunan. Namun, Charlie bersikeras dan mengatakan ia akan hidup dan keluar dari penjara itu bagaimanapun caranya. Charlie melangkahkan kaki sambil menatap Dharma dengan tatapan penuh amarah. Charlie adalah salah seorang pedagang berlian terbesar di India. Ia adalah seorang pemuda yang berhasil dan juga cerdas. Ayah dan ibunya sudah meninggal saat ia masih kecil. Sejak saat itu, ia tumbuh di tengah-tengah kekayaan yang melimpah. Jadi, tidak ada yang melarangnya melakukan apapun. Ia seorang pecandu koket, pemabuk berat, dan sangat arogan. Hidupnya dikelilingi wanita dan juga uang. Ayahnya bernama Dilip Kota, yang percaya bahwa Charlie akan menjadi lebih sukses dibandingkan dirinya. Dilip Kota mempunyai istri kedua yang bernama Bharati, dan mempunyai anak perempuan. Charlie takut harta peninggalan ayahnya akan jatuh ke tangan ibu tiri dan saudara tirinya. Saat Dilip Kota meninggal, Bharati tidak diizinkan untuk melihat Dilip Kota. Namun Bharati membawa masalah ini ke jalur hukum. Mendengar itu, Charlie marah dan mendatangi rumah Bharati. Sampai di sana, ia menghabisi satu persatu anggota keluarga Bharati. Ia mengatakan bahwa ia adalah pewaris satu-satunya di keluarga Dilip Kota.
Setelah membunuh mereka, Charlie memotong-motong tubuh mereka dan menguburnya. Namun potongan tubuh itu berhasil ditemukan oleh polisi. Barati menuntut kejadian itu dan Charlie berhasil dijemput ke pengadilan. Pengadilan memutuskan hukuman mati dengan digantung. Salah seorang narapidana yang bernama Pandu adalah seorang pencuri salah satu berlian Charlie di tokonya dan mengenali Charlie. Ia lalu mengejeknya karena dulu Charlie telah memukul kakinya hingga pincang sampai saat ini. Charlie mendapat kunjungan dari kekasihnya yang bernama Sarah yang membawa manisan kesukaan Charlie. Ia mengatakan bahwa petisi yang diajukan oleh Charlie masih menggantung. Charlie mengatakan bahwa ia akan bebas dari penjara dan akan pergi ke Dubai lalu menetap di sana. Setelah Sarah pergi, pengacara Charlie mengunjunginya. Charlie menginginkan ia mengatur jaminan yang baik agar Charlie bisa bebas dari penjara. Dharma dipanggil oleh atasannya dan mengatakan petisi Charlie ditolak oleh presiden. Hukuman gantung Charlie akan dilaksanakan pada hari Senin. Dharma mengunjungi Charlie dalam penjara dan mengatakan bahwa petisinya ditolak dan hukuman matinya akan dilakukan hari Senin. Maka Charlie diminta menandatangani surat pernyataan. Namun Charlie menolak. Dharma mengatakan walaupun Charlie menolak menandatanganinya, ia tetap akan dihukum mati hari Senin. చార్లీ నీ చావు కూడా తప్పు కాదు. Persiapan hukuman gantung telah selesai dilakukan. Seorang algojo yang bernama Vera menyiapkan tiang gantungnya dan tali-talinya. Tibalah hari eksekusi, Charlie dijemput di biliknya. Namun sebelum ikut dengan petugas, ia meminum sebutir obat yang diselipkan oleh Sarah di antara manisan yang ia bawa tempo hari. Di lorong penjara menuju tempat eksekusi, tiba-tiba Charlie pingsan. Dharma datang membawa seorang dokter dan memeriksanya. Ternyata Charlie meminum obat ketamin, menyebabkan ia pingsan hingga besok pagi baru siuman. తీసుకున్నట్టున్నాడు రేపు మార్నింగ్ దాకా స్పృహలోకి రాడు. Eksekusi pun dibatalkan. Charlie terpaksa dirawat keluar dari biliknya. Atasan Dharma marah mengatakan mengapa Charlie bisa mendapatkan obat tersebut dan meminta Dharma menyelidikinya. Dharma masuk ke bilik Charlie dan ia menemukan sekotak manisan di sana. Kemudian, ia menyelidiki asal manisan tersebut. Setelah melihat rekaman CCTV, Dharma meminta anak buahnya untuk menangkap Sarah, pacar Charlie. Charlie yang sudah siuman dengan jarum impusan di tangannya ditemui oleh Pandu yang hari itu ia bebas dari penjara. Charlie ingin Pandu bekerja sama dengannya dan akan diberi imbalan 45 buah berlian senilai 500 juta ketika ia berhasil membebaskan Charlie. Pandu menyetujuinya dan berjanji akan membebaskan Charlie. Pandu berencana mengajak kerjasama Mutiam, seorang pembunuh bayaran. Setelah mendengar tentang pembagian berlian yang dimiliki oleh Charlie, Mutiam setuju dan mau bekerja sama dengan Pandu. Mutiam dan anak buahnya mengunjungi Solomon, seorang polisi yang sudah lama bekerja sama dengan mereka. Ia mau membantu Mutiam dengan syarat pembayaran yang tinggi. Dharma berhasil memanggil Sarah dan menginterogasinya. Sarah mengakui obat itu adalah ketamin yang biasa diminum Charlie saat berpesta. Dharma mengatakan kepada penjaga untuk memasukkan Sarah ke sel wanita karena kesalahannya membawa obat ke dalam penjara. Namun sebelum penjaga membawanya, ia mengatakan bahwa Charlie akan pergi ke Dubai setelah menyelesaikan jaminan di penjara ini dan menetap di Dubai. Namun Sarah tetap dimasukkan ke dalam penjara. Charlie mempunyai kode rahasia untuk menjalankan rencana mereka. Ia akan menerbangkan 3 layangan berwarna hijau. Saat Charlie bahagia melihat 3 layangan tersebut, tiba-tiba Dharma datang dan membawanya ke sel gelap atau sel hitam. Sel gelap tanpa lampu dan penerangan apapun kecuali pintu dibuka dari luar atau jendela di pintu tersebut dibuka dari luar. Charlie bukan menyesal, malah mengancam Dharma bahwa ia baru saja memulai permainan ini. Permainan untuk membebaskan dirinya dari hukuman gantung. Atasan Dharma mengatakan hukuman Charlie akan dilakukan di hari Sabtu pukul 6 pagi. Mutiam mulai melakukan rencananya. Ia mulai menculik Ibu Vera, menculik anak laki-laki hakim, dan menculik Harika. Mereka semua mendapatkan surat ancaman. Jika mereka tidak membebaskan Charlie, maka mereka akan membunuh semua sandera. Dharma mengunjungi Charlie dan membuatnya mengakui rencananya. Menanyakan siapa orang di balik penculikan Harika dan sandera lainnya. Namun Charlie tetap diam. Namun seorang penjaga kemudian memberitahu bahwa ada seorang narapidana yang mengunjungi Charlie saat Charlie sakit, yaitu Pandu. Akhirnya Charlie mengakui bahwa ia bekerja sama dengan Pandu dengan memberi imbalan berlian jika berhasil membebaskannya dari hukuman nanti.
Setelah mendapat informasi dari Charlie, Dharma mencari Pandu. Saat sedang mencari keberadaan Pandu, atasan Dharma menelpon dan menanyakan kesiapan tentang hukuman Charlie. Dharma yang sedang bingung hanya menyatakan siap melakukan eksekusi Charlie. Tanpa tahu harus berbuat seperti apa karena ia belum menemukan titik terang tentang Pandu dan juga kelompoknya. Miley akhirnya bebas dari penjara. Ia berpamitan pada Dharma yang sedang kebingungan serta mengucapkan terima kasih atas kebaikan Dharma sehingga ibunya bisa ditolong. Hakim dan Vera juga merasakan hal yang dirasakan oleh Dharma. Anak buah Dharma sampai sore belum menemukan persembunyian Pandu. Namun Dharma ingin hukuman Charlie tetap dilaksanakan. Charlie kemudian dibawa menuju ruang eksekusi. Ruang eksekusi telah siap. Hakim, Vera, dan Dharma telah berada di tempat itu. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim membacakan lagi tuntutannya. Charlie terkena pasal 302 dan 303 yang mengakibatkan ia dihukum mati dengan cara digantung. Charlie kemudian diikat tangan dan kakinya. Wajahnya ditutup kain hitam. Hati hakim, Vera, dan Dharma tak menentu. Ada rasa khawatir juga takut menyelimutinya, memikirkan keadaan sandera-sandera di luar sana. Nafas Charlie terburu pada saat ia berdiri di bawah tiang gantungan. Dharma melihat jam. Tepat di pukul 6, Dharma memberi aba-aba untuk Vera melaksanakan tugasnya. Eksekusi pun dilakukan. Namun, kembali gagal. Tiang pengaturan diganti bautnya oleh Vera karena ia takut kehilangan ibunya. Atasan Dharma diberitahu oleh seorang penjaga dan ia marah meminta Dharma segera menemuinya. Dharma menyelidiki dengan memanggil teknisi. Mereka belum mengetahui bahwa yang melakukan itu adalah Vera. Teknisi itu mengatakan bahwa telah ada yang mengganti baut di dalamnya. Dharma sedikit curiga pada Vera, namun segera menepiskan kecurigaannya karena harus menemui atasannya. Dharma diberi informasi bahwa Pandu sering menemui seorang gadis yang bernama Surabhi. Dan Dharma berencana menyelidikinya mendatanginya di tempat ia bekerja. Dharma menanyakan keberadaan Pandu. Namun Surabhi tidak mau memberitahu Dharma. Tapi setelah Dharma memberikan sejumlah uang, Surabhi mengatakan bahwa Pandu berada di sebuah tempat yang bernama Timber Depot. Dharma menuju Timber Depot. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Mutyam dan Daya. Namun Dharma tidak menyadari bahwa orang itu adalah orang yang telah menculik Harika. Dharma akhirnya menemukan Pandu. Namun ia berlari dan bersembunyi. Teman-temannya membela dan menghadang Dharma untuk menangkap Pandu. Dharma kemudian menghajar mereka satu persatu. Namun saat Pandu sedang melarikan diri, ia bertemu dengan Mutyam. Namun bukan diselamatkan, ia malah dibunuh secara brutal dengan beberapa tusukan bersarang di perutnya. Dharma menemukan Pandu dalam keadaan tewas mengenaskan. Dharma melangkahkan kaki dengan lemah karena ia tidak menemukan titik terang. Banyak wartawan yang mencari berita kebenaran kegagalan eksekusi Charlie. Namun pihak kepolisian menutup rapat kasus kegagalan eksekusi Charlie. Dharma ditelepon Mutyam dan membuat perjanjian agar Charlie dilepaskan. Sebagai gantinya, semua sandera juga akan ikut dilepaskan. Dharma hanya diberi waktu 2 hari. Ayah Harika mengetahui kejadian ini, kemudian mendatangi Dharma, menuntut ia dapat mengembalikan anaknya dalam keadaan baik. Dharma meminta ayah Harika percaya kepadanya. Dharma berjanji akan membawa Harika selamat dalam keadaan baik. Di koran telah diberitakan Charlie akan dipindahkan ke lapas Vijak di bawah pengawasan Sitaram. Berita tersebut terdengar oleh kelompok Mutyam. Pada saat ia mau menghubungi Dharma, Solomon memberi usul agar mereka lebih mudah membebaskan Charlie ketika ia akan dipindahkan. Mutyam setuju dan memikirkan cara membebaskan Charlie. Daya yang diberi wewenang penuh mengatur anak buah lainnya untuk melakukan pembebasan terhadap Charlie. Namun Daya memiliki rencana lain. Ia akan membunuh Charlie setelah Charlie memberikannya berlian yang dijanjikan kepada Pandu. Hari perpindahan Charlie pun tiba. Di mobil, tangan Charlie diborgol dan mukanya ditutup oleh kain hitam. Namun saat Charlie melihat sebuah pena terjatuh di lantai mobil, ia memungutnya dan memegangnya. Di tengah perjalanan, mobil yang membawa Charlie dihadang oleh bola-bola api yang kemudian meledak dan mengganggu perjalanan mereka. Mobil pembawa Charlie diserang oleh pasukan bersenjata dan berhasil membawa Charlie keluar dari mobil. Baku tembak terjadi di antara dua kelompok. Saat polisi-polisi tersebut sedang terdesak, Dharma datang membantu. Ia menyerang kelompok Mutyam dengan pistolnya.
Peluru pistol Mutyam pun habis dan menantang Dharma bertarung satu demi satu dengan tangan kosong. Dharma pun melayaninya, namun Mutyam dapat dikalahkan dengan mudah oleh Dharma. Pada saat terdesak, ia mengakui tempat disembunyikannya para sandera yaitu di Ramapuram. Setelah mengatakan itu, Mutyam tetap ditembak oleh Dharma. Daya membawa lari Charlie, namun tanpa diduga Charlie menyerang Daya menggunakan pena yang ia temukan di mobil ke leher Daya dan melarikan diri. Charlie, Dharma datang mendekati Daya dan menghabisinya. please. Dharma berhasil mengalahkan kelompok Mutyam dan menemukan Harika yang disembunyikan. Ia kemudian memerintahkan Madhava untuk membawa Harika kembali ke rumah. Pelarian Charlie menjadi topik utama di semua surat kabar. Bavari yang membaca berita tersebut sedih dan ketakutan hingga bayang kedatangan Charlie mengikutinya. Dharma mengunjungi Sarah dan ia mengatakan Charlie pergi ke Dubai meninggalkan dirinya sendiri di dalam penjara. Dharma memberi dua pilihan, Sarah tetap di penjara atau keluar menjadi orang yang baru dengan kehidupan baru. Sarah memilih pilihan yang kedua, dan ia menanyakan kepada Dharma apa yang harus ia lakukan. Dharma ingin Sarah menunjukkan tempat di mana Charlie menyimpan berangkas yang berisi berlian. Sarah mengatakan Charlie menyembunyikannya di villa rahasia di suatu tempat. Polisi datang ke villa yang dimaksud oleh Sarah. Namun, mereka terlambat karena berangkas tersebut telah kosong dan terbuka. Setelah diselidiki, berangkas itu telah dibuka menggunakan sidik jari Charlie. Akibat kegagalannya menjaga Charlie, Dharma dihukum dari kantor kepolisian. Kantor kepolisian menggelar sayembara bahwa siapa yang menemukan Charlie akan diberi sejumlah uang dalam jumlah yang sangat besar. Di suatu tempat terpencil, ternyata Mutyam belum tewas. Ia hanya diberi 2 tembakan bersarang di kakinya. Dharma membawanya ke gubuk yang jauh dari manapun. Dharma mengunjunginya dan menceritakan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia melakukan kebohongan untuk membongkar tempat persembunyian Mutyam dan kelompoknya. Ia melakukan kebohongan untuk membongkar tempat persembunyian Mutyam dan juga kelompoknya. Sebenarnya Charlie sudah tewas di hari eksekusi tersebut. Charlie ceceka. Mutyam bingung bagaimana bisa Charlie bisa keluar dari penjara itu. Itu semua adalah rekayasa yang direncanakan Dharma beserta kelompoknya. Yang berlari pada saat pemindahan Charlie adalah Maili. Maili berpura-pura menjadi Charlie untuk mengelabui kelompok Mutyam. Berlian-berlian Charlie sudah diambil oleh Dharma menggunakan sidik jari Charlie yang didapatkan dengan cara memotong tangan Charlie setelah ia tewas dalam hukuman gantung. Dharma telah memberikan semua harta Charlie ke Bavari, istri kedua di Lip Kota, dan Dharma juga yang mengosongkan berangkas Charlie. Sambil mendengarkan cerita Dharma, Mutyam diberi minum dan juga rokok oleh Dharma yang sudah diberi racun. Dharma mengatakan bahwa polisi lebih cerdas dibandingkan penjahat kelas kakap sekalipun. Dharma juga mengatakan ia akan membunuh Mutyam dengan perlahan tanpa suara. Mendengar itu, Mutyam sadar bahwa air minum yang Dharma berikan mengandung racun. Namun terlambat, racun telah merambah ke seluruh tubuhnya dan ia akhirnya tewas seketika. Dharma meninggalkan Mutyam yang tewas sendirian. Ia kemudian melanjutkan rencananya untuk ke rumah Harika melamarnya menjadi istrinya. Film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita film Asura yang penuh dengan intrik. Kehebatan polisi dalam mengungkap kasus dan menghukum penjahat di sini bisa dibilang keren lah ya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyaksikan alur cerita film ini. Terima kasih sahabat sudah setia menyimak video-video SLMT TV sampai habis. Dukung terus SLMT TV agar bisa terus menghibur sahabat dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.